Terima kasih untuk waktunya. Kami dari Universitas Taman Jagakarsa semester 3. Di sini kami ingin mewawancarai guru BK. Pertama boleh perkenalkan nama dulu ya, Bu. Saya perkenalkan nama saya Bu Moni. Ya, saya perkenalkan nama yang biasa dipanggil oleh anak-anak juga karyawan di sini. Saya sendiri adalah guru BK di SMK Takanita Sejahtera dari tahun 2023. Jadi terhitung saya di sini sudah berapa? Saya di sini sudah berapa? 3 angkatan lah, 3 angkatan. Gimana perasaan Ibu hari ini ya, Bu? Perasaan saya hari ini sih cenderung biasa aja sih ya, cenderung biasa aja dan nggak yang gimana-gimana. Sekarang anak-anak udah selesai ujian, sekarang juga pada pas meeting, jadi emang ya cenderung biasa. Tapi biasanya cenderung biasa itu lebih ke senang sih. Itu kalau dari rumah ke sini bisa apa? Saya jalan kaki. Ya, karena dekat ya saya ngekos, saya di Jalan Bangka situ. Bu, aku mau nanya nih, mengapa keterlibatan orang tua dalam bimbingan siswa itu sangat penting kalau Ibu? Oke, jadi ini ya, karena apa? Namanya orang tua itu kan katakanlah keluarga ya. Jadi orang tua itu kan sebetulnya tempat pertama bagi anak tumbuh dan berkembang. Jadi ya memang semestinya itu orang tua bisa menjadi pendamping sekaligus mendidik buat anak-anaknya gitu. Dan sebetulnya kan dalam hal pendampingan dan pendidikan anak itu kan nggak hanya sekolah gitu, orang tua khususnya. Karena kalau hanya dikasih di sekolah aja ya waktunya terbatas. Yang seringkali terjadi di zaman sekarang itu ya udah dipaksain sekolahnya ke sekolah, orang tua ya hanya mau terima hasilnya aja. Peran apa Ya. yang seharusnya dimainkan oleh orang tua Oke. bagi Ibu gitu? Kalau menurut saya sendiri sih peran ideal yang seharusnya dimainkan oleh orang tua ya yang tadi saya bilang ya pendamping dan pendidik. Tapi pendamping dan pendidiknya itu bukan semata-mata ya udah dampingin doang atau didik doang, tapi sebetulnya sepanjang hayat anak itu hidup gitu. Jadi ya walaupun misalnya anak itu udah berkeluarga, tetap ya bagi saya orang tua tetap harus peduli sama anaknya. Jangan hanya ketika pasangannya masih single belum nikah terus terus ya sebetulnya orang tua itu juga jangan hanya sekedar menyediakan sarana prasarana, sekedar ngasih duit doang. Yaudah gua kasih HP ke anak ini yang penting lo diam gitu, kalau nggak bawel. Tapi kan sekali terjadi anak-anak sekarang itu gampang terdistraksi. Iya, gitu. betul. Zaman saya dengan zaman anak-anak ini cuma gitu jauh, karena saya kan pada tahun 2000, jadi saya juga ngalamin yang namanya belajar dengan gadget, main dengan gadget. Cuma bedanya anak sekarang ini tuh screen time mereka tuh jauh lebih banyak gitu. Dan kontrolnya itu kontrol dirinya benar-benar parah. Apa ya, dan orang tua sekarang kan yang jadi orang tua untuk generasi anak-anak ini kan orang tua generasi yang X apa milenial ya, yang mana bisa dibilang mereka kan usianya lebih tua dari orang tua ya kayak kita gitu. Jadi mungkin pandangan mereka adalah anak gua sekarang gak usah dikasih kayak gua dulu lah gitu. Jadi mungkin ingin memutus trauma gitu ya, tapi kan yang terjadi Malah justru terlalu dimanja iya, ya. jadi nggak jadi pribadi yang tough gitu. Dan kita tahu akhir kesini kan anak zaman itu makin ribet, makin banyak, dan kalau nggak dibekali dengan daya juang yang tinggi menjadi pribadi yang tough ya bakal kalah saing dengan yang lain. Oke, terima kasih. Ya berarti terus menurut Ibu tantangan apa yang akan dihadapi untuk melibatkan orang tua supaya aware? Di
ya udah kalau nggak mau sekolah ya udah gitu, nggak yang dibujukan. Bahkan ketika saya dan kelasnya bahkan bapak asis datang pun orang tuanya tuh yang malah nggak ada sedikit pun kata minta maaf ke sekolah gitu atas apa ya, anaknya kan sampai harus di home visit kan berarti sudah suatu yang katakanlah fatal gitu loh. Udah sampai didatengin kan, kalau nggak kebangun nggak mungkin. Iya. Terus lanjut berarti menurut ibu bisakah ibu memberi contoh konkret dampak positif keterlibatan orang tua? Kalau dampak konkret, ini ya contoh konkret dampak positif keterlibatan orang tua. Itu kalau saya lihat di sini sih malah kelihatannya dari anak-anaknya sendiri, anak-anak yang memang orang tuanya itu mau sungguh terlibat dalam setiap momen kehidupannya itu cenderung punya kepercayaan diri yang tinggi, sehingga dia bisa beradaptasi lebih cepat di lingkungan yang baru. Ya, jadi memang saya juga mengamati ya, kok ada anak yang contohnya pas momen, ada anak yang dia adaptasinya cepat, ada yang lama. Setelah saya coba telusuri lewat wali kelasnya, lewat anaknya sendiri, ternyata memang gaya parenting dari orang tua itu sangat pengaruh gitu. Ada orang tua yang memang dia cenderung demokratis ya, jadi makanya anaknya cenderung ya lebih pede gitu, lebih mau terima orang. Tapi kalau orang tuanya cenderung ya memang anak ini orang lain jadi serba takut gitu. Nah kalau yang orang tuanya pola asuhnya permisif gitu kan, yang mana cenderung mengabaikan, ya anak ini sih ketika menjalani apa ya, masa-masa di kelas itu dia bodo amat, ini aturan sekolah lah, jadi ya cenderung mengabaikan hal-hal kecil di sekitarnya ya, karena semua berawal dari rumah ya Bu ya. Iya. Oke, berarti terakhir apa harapan ibu untuk keterlibatan orang tua di masa depan? Harapan saya sih orang tua ya, khususnya calon orang tua. Iya betul. Kalau mau menikah jangan hanya berpikir ya happy-happynya aja. Betul Ibu. Ya, kalau memang juga berkomitmen untuk punya anak, ya anak jangan hanya sekedar dikasih fasilitas, anak jangan hanya sekedar dikasih duit gitu, tapi emang harus betul-betul mau menjadi pendamping dan pendidik sepanjang hidup anak, mau jadi teman ceritanya gitu. Ya memang untuk anak zaman sekarang kan juga kita lihat nggak bisa yang di apa ya, kontrol penuh juga ya, tapi di sisi lain dari orang tua itu harus enggaknya bisa kasih contoh lah, jangan yang juga apa-apa ngikutin kemauan anak, tapi juga harus bisa punya prinsip gitu sih. Dan ya udah biarin anak mengikuti apa yang dia mau, tapi juga dengan catatan anak harus diajarin caranya bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Karena toh anak kan juga nggak akan selamanya hidup sama orang tua ya, makanya anak-anak juga harus ditekankan gimana sih caranya hidup mandiri, caranya tanggung jawab, caranya bisa mengikuti nilai dan norma yang hidup di masyarakat. Oke baik, terima kasih Bu, semoga kedepannya kita bisa mewujudkan pendidikan untuk siswa-siswi yang lebih baik lagi, dan semoga tercapai, dan semoga orang tua siswa-siswi lagi lebih terlibat lagi ke depannya ya, biar lebih baik lagi. Oke baik, terima kasih Bu, terima kasih banyak, sama-sama. Ya ini terakhir kita juga ada Repot-repot Ibu, Ibu, iya.